teman-teman. Baik, saya bahas dulu untuk teman-teman yang sudah hadir ya, biar mengikuti nanti kalau ada pertanyaan silahkan menyampaikan di live chat. Boleh juga bahkan telepon ya teman-teman ya. Kalau pas kuliah seperti ini, teman-teman ada pertanyaan yang tidak terwakili oleh tulisan, tidak terwakili oleh teks gitu, silahkan jangan ragu untuk telepon ya. Misalnya kok merasa ada keterangan saya yang tidak jelas misalnya ya. Nah, maka boleh teman-teman telepon. Baik, alhamdulillah Mas Edi Santoso juga sudah hadir. Selamat malam Pak dosen dan teman-teman semuanya di Pamulang. Hujan deras ya. Semoga hujan di Pamulang membawa keberkahan, menghasilkan rezeki, ya, tidak justru membawa bencana. Baik, ini karyanya Mas Jongput. Nama Jongput, judul Peretas, tahun 2024, ukurannya 120 kali 96 cm, material akrilik di kanvas skripsi peretas data ya, peretas data. Nah, ini karyanya kalau kita lihat ya ini Mas Jongput memakai beberapa kode atau beberapa bentuk visual yang bisa menggambarkan tentang peretas, yaitu ini ya topeng yang memang seringkali dipakai untuk simbol peretas, dan juga yang tidak kalah menarik adalah teks-teks seperti ini ya, teks-teks yang kalau kita lihat seseorang sedang melakukan peretasan itu biasanya diilustrasikan dengan teks-teks yang biasanya warnanya biru ya. Kalau ini Mas Jongput lebih memakai warna hijau. Nah, hal yang paling menarik dari karyanya Mas Jongput dibandingkan dengan karya Mas Jongput yang lain adalah karya ini terasa nyambung antara bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuknya, spontanitas bentuknya dengan efek-efeknya. Wah, ini kan goresan-goresan dan cipratan-cipratannya ini kan menyatu ya. Cipratannya benar-benar bisa menyatu dengan garis-garis yang spontan. Nah, Mas Congput memang memiliki kemampuan di dalam menggaris, terutama kalau kita melihat sketsanya itu kan sangat artistik. Nah, kemudian ditambah cipratan. Tidak mudah memadukan antara bentuk-bentuk spontan seperti cipratan ya, dengan ada lelehnya juga, dengan garis-garis ya. Nah, kalau garisnya tidak spontan atau sekalian seperti yang dilakukan Mas Coach cerita, garisnya sekalian garis-garis yang terkontrol, terukur. Nah, ini menarik ya, ini pendekatan yang dipakai Mas Kusrita. Sementara Mas Jongput memadukan antara garis yang memang sudah memiliki bekal spontanitas tadi dengan bentuk-bentuk yang spontan. Alhamdulillah Mbak Huria juga sudah hadir Pak Denny. Terima kasih Mbak Huria Husna, Mbak Una, juga Mas Thomas hadir. Selamat malam. Terima kasih Mas Thomas ya. Alhamdulillah. Terus kalau kita lihat untuk komposisinya juga enak ya. Dia atau Mas Jongput ini memberikan ruang kosong ya di bawah dan memberikan center of interest. Nah, ini center of interestnya di cara membuat center of interest kan macam-macam. Center of interest yang dipakai Mas Jongput kali ini adalah uh, ritme. Jadi ada garis-garis ya, ada garis-garis, entah itu benar-benar garis atau bentuk-bentuk yang menyerupai garis yang membuat alur ya. Alurnya seluruhnya menuju ke titik ini ya. Bawah agak ke tengah gitu ya, tengah agak ke samping kanan. Ini mendekati angka pi ya, angka golden section. Oh, ini menarik sekali ya. Dari segi komposisi, dari segi bentuk, dari segi konsepnya menarik, dan ini cocok untuk konsep pameran kita negeri di cloud ya, hal-hal yang seperti ini. Jadi ini sekaligus saja ya saya beri nilai, ini nilainya A, ini luar biasa ya Mas Jongput, nilainya A, dan saya beri keterangan karya ini dapat diikutkan
pameran lukisan Painting Explorer ketiga, negeri di cloud ya. Nah, nanti saya akan memberikan link tersendiri khusus untuk teman-teman yang karyanya sudah diterima atau yang sudah bisa, katakanlah sudah lolos seleksi, lolos kurasi, atau sudah bisa kita tampilkan, sudah kita bahas di kelas ini. Jadi silahkan nanti bisa dimasukkan di dalam Google Form yang akan saya sampaikan ya. Jadi nanti saya akan memberikan, dan teman-teman yang sudah mendapatkan keterangan seperti ini ya, karya ini dapat diikutkan pameran lukisan Painting Explorer ketiga negeri di cloud, ini boleh ya. Termasuk misalnya karya Mbak Evana ya, yang dulu masalah dokter, atau karyanya Mas Ahmad Fauzi yang tentang layang-layang, atau karyanya Mas Mas Kusrita ya, banyak kalau karyanya Mas Kusrita. Baik, ini langsung aja ya, langsung saya nilai. Nilainya ini 93 ya. 93. 93. Oke, ini karya Mas Jongput ya. Sekarang kita lihat karya Mbak Una ya. Alhamdulillah Mbak Una sudah ada ya. Mbak Una sudah ada, kita bahas karyanya Mbak Una ya. Kita baca dulu. Nama Huria, judul Berselimut Darah, tahun 2024, ukuran 42 kali 59,4 cm, bahan cat akrilik dan cat gouache dan pensil warna di kertas. Cat akrilik, cat gouache, dan pensil warna di kertas. Subjek materinya hati. Kontennya menggambarkan sosok yang memihak kekejaman berupa genosida, penjajahan, dan kekejaman lain yang dilakukan oleh Israel. Dengan keberpihakan pada Zionis, Israel menunjukkan bahwa ada yang salah dengan hatinya, karena tidak bisa dipungkiri sebagai manusia kita pasti punya hati nurani yang tidak akan tega melakukan kekejaman tersebut. Akhirnya mereka menjalani hidupnya dengan hati yang sakit karena mereka berusaha mematikan hati nurani dari hati mereka. Maka dari itu tidak heran banyak dari mereka yang mengalami gangguan mental seperti depresi, stres, dan lainnya. Selimut dengan lambang bendera Israel dan kulit berwarna biru menunjukkan sosok itu memihak pada Zionis. Lumuran darah pada selimut menunjukkan kekejaman Zionis. Hati yang hitam menggambarkan hati yang sakit, dan sosoknya adalah gambaran orang yang mengalami gangguan mental. Baik, temanya menarik dan penting ya, tidak hanya menarik ya, menarik dan urgen kan gitu. Menarik dan urgen. Dan tema Mbak Kuria kemarin juga mengangkat tema yang seperti ini ya, tentang kekejaman Palestina. Dan ini semoga menjadi sumbangsih Mbak Una, tidak saja untuk berkarya seni, tetapi menyampaikan kebenaran-kebenaran, menyampaikan keberpihakan ya, dan memang penjajahan di atas dunia harus dihapuskan ya, termasuk penjajahan Israel terhadap Palestina. Nah, dengan Mbak Una menampilkan karya-karya yang seperti ini menunjukkan suatu kepedulian Mbak Una. Maka saya bahkan sangat mendorong jika Mbak Una mau berpameran tunggal dengan tema seperti ini. Oh, itu keren itu kan. Misalnya ya kita mulai dari pameran kecil-kecilan dulu ya di Wonosobo. Mbak Una kan dari Wonosobo. Coba mencari tempat berpameran nanti coba kalau memang mau, coba saya bisa teleponan dengan seniman Wonosobo ya. Salah satunya adalah Pak Sugeng yang sudah lulus Painting Explorer. Itu nanti coba mencarikan tempat gitu. Kalau ini karyanya ini ukuran berapa?
42 kali 59 ya, kecil ya. Nanti mungkin kalau karyanya Mbak Una kecil-kecil, itu mungkin nggak perlu ruang yang gede kan. Misalnya Mbak Una akan menampilkan 15 atau 20 karya, atau kalau mau untuk kelulusan menampilkan 25 sekalian ya. Dengan tema ini, wow, kita angkat hal ini akan menjadi tema yang bahkan ya kalau kita ngomongnya tentang momentum, wah ini konsep-konsep yang sedang sesuai dengan momentum. Terus yang kedua tentang visual, terus habis ini kita bahas tentang ini ya bagaimana mengungkapkan secara visual ya. Dari segi visual, ini karya Mbak Una dengan warna yang terbaik ya, dengan warna yang paling berani. Kalau karya-karya kemarin saya lihat karyanya Mbak Una itu masih nanggung, warnanya itu belum berani mak jeglek gitu. Wah ini apa ini? Ini, oh kan warna-warnanya sudah kuat, sudah matang ya, terutama pada warna hitamnya ini sangat kuat ya. Dan Mbak Una kan memiliki kemampuan garis sketsa ya. Teman-teman kalau melihat karyanya Mbak Una ya, sketsanya itu sangat wah luar biasa ya, garisnya, keberanian menggarisnya, dan ini tampak ya. Dan alhamdulillah kemarin di pameran kemarin sketsanya Mbak Una maupun Mas Fauzi yang di pameran pertama ini juga laku ya, terjual ya, alhamdulillah. Nah, ini warnanya oke, goresannya juga masuk, komposisinya juga enak ya, komposisinya tidak di tengah. Cuma yang perlu dibahas yaitu terkait dengan bahasa visual. Begini, tapi sebelumnya saya kembali ke bentuk ya, karena agak ini ya, agak apa namanya terganggu saya. Ketika pertama kali saya melihat ini ya, ini saya merasa bahwa ini kepalanya ini ya, ini kepalanya, terus ini tangannya gitu ya, ini badannya, ini kakinya. Tapi ternyata kan kepalanya yang ada di atas ini yang tertutup tertutup tangan. Nah, ini adalah jantung. Nah, problemnya begini, Mbak Una. Alhamdulillah ini Mas Kus juga sudah hadir ya, malam Pak Denny dan kawan-kawan. Izin ngintip dulu pas lagi OTW. Wah, Mas Kus luar biasa jam segini masih bekerja nggih. Oke, Mas Kus cerita. Monggo, Mas. Ya, sekarang kita coba fokus pada inti dari karya ini karena subjek maternya kan hati. Subjek maternya hati, terus Mbak Huria juga membicarakan tentang hati yang sudah mati gitu ya, karena masuk kekejaman yang seperti itu ya. Kalau kita memperhatikan kekejaman Israel terhadap Palestina kan memang luar biasa mengerikan ya. Sekarang sudah tembus 32 ribu ya, pasti lebih lagi ya ketika ya semoga tidak, tetapi kemungkinan besar dengan model genosida yang seperti itu, wah itu terus menerus ya terjadi pembantaian. Bahkan beberapa pengamat kan mengatakan lebih kejam dari pembantaian Nazi gitu ya. Nah, ini kan hati ya, hati yang digambarkan gelap itu ya, mungkin karena gambarannya mati. Namun sayangnya Mbak Furia Husna, center of interest hati ini ya, ini agak terganggu ya, terganggu dengan komposisi. Jadi hatinya ini belum terlalu tampak. Hati ini belum terlalu tampak. Kenapa? Satu tertutup ya, tertutup. Jadi kurang ini ya, kurang secara komposisional, tidak menjadi center of interest ya, tertutup dengan tangan, dan dia tidak menonjol karena tersaingi dengan beberapa objek hitam ya, hitam yang ada di celana ini maupun hitam yang ada di kepala. Nah, kalau perlu begini ya, apakah sekarang kita lihat gestur ya, gestur yang ini kan menunjukkan orang yang frustasi ya, di sini sudah disampaikan ya. Dan sosoknya adalah gambaran orang yang mengalami gangguan mental ya, dengan tangan menutup
wajah. Namun begini, tangan yang menutup wajah kan di sini disampaikan ya. Hati nurani akhirnya melakukan maka dari itu mereka selimut menunjukkan sosok darah, menunjukkan hati yang kita menggambarkan diri sakit dan sosok ada gambaran yang mengalami gangguan mental. Di mana tadi ya? Tapi yang jelas gini, ini menggambarkan orang yang gangguan mental dan kejam. Ya. Orang yang gangguan mental dan kejam. Sementara kalau ada orang menutup muka, ada orang yang menutup muka, itu gambaran apa? Orang yang menutup muka adalah gambaran orang yang malu. Nah, gitu kan. Kan justru visual yang digambarkan itu bertentangan kan. Bertentangan dengan konsep yang pengen disampaikan. Ini kan sosok yang kejam, sosok yang pembunuh, sosok yang melakukan genosida tanpa ampun. Kok malah dia malu menutup muka. Nah, ini menjadi kontraproduktif terhadap makna yang pengen disampaikan. Nah, caranya gimana? Ya, kalau ini kekejaman dan pengen menggambarkan dia tidak apa namanya apa tadi gambarannya ini menggambarkan sosok yang memihak kekejaman ya kekejaman dengan berperan pada Zionis manipulasi punya hati nurani bisa jadi begini gini gesturnya ya gesturnya ini bukan orang yang menutup mata ya tetapi kalau mau menunjukkan matanya tertutup karena dianggap tidak bisa melihat pembunuhan, pembantaian itu menjadi hal yang sudah biasa mereka lakukan, maka bisa jadi tidak ditutup dengan mata, tidak ditutup dengan tangan gitu, atau bisa jadi ini kan menggambarkan orang yang ini ya, orang yang gangguan mental ya. Orang yang gangguan mental tetapi dia kejam itu bisa jadi justru misalnya ya kalau komposisinya seperti ini dan sekaligus menunjukkan darah ya. Ini kan darahnya belum terlalu terasa kan. Ini merah ya, tetapi darahnya belum terasa. Misalnya begini, orangnya itu justru mendongak ya, mendongak ke atas gitu. Artinya dia tidak mau melihat pembantaian yang ada di bawahnya. Mungkin ada sedikit kepulan asap-asap puing-puing Gaza misalnya ya. Oh, ini justru mendongak ke atas, terus dia akan sedikit melayang ya dengan tangannya sedikit terbuka, terus jubahnya ini dari atas ya menjulai ke bawah gitu ya, mirip jubah Superman itu ya penutup sayapnya Superman lah ya tambah besar lagi ya jubahnya ya. Nah, menjulai gitu yang ke bawah, terus netes. Wow, itu kan semakin kuat ya, semakin dramatis. Jadi dari jubah ini, bukan karya ini ya, maksudnya ke depan kalau mau menggambarkan seperti itu bisa ya. Misalnya jubahnya ini menjulai turun ke bawah, mulai hitam merah-merah, dan merah-merahnya netes gitu ya, menetesi Gaza gitu. Wow, Gaza yang banjir darah misalnya itu akan lebih apa namanya akan lebih kuat mengangkat satu tema tentang ini adalah kekejaman. Ini orang yang tidak lagi mau melihat ya tangannya misalnya ya misalnya gini gesturnya melihat ke atas tangannya begini ya tangannya begini terus ini jubahnya gitu ya misalnya gini ya mata anak ya nah misalnya gini ya tapi melayang gitu kan mana merah-merahnya tadi ya ini anggaplah jubah kayak Mbak Huria ya. Mana? Nah, oh. Nah, menjulai jatuh gitu ya, tangannya gini, terus ininya berleleran darah. Wah, itu kan
akan semakin dramatis ya, akan semakin dramatis dan semakin membuat cerita ini akan semakin terfokus. Nah, terus masalah hati ya. Hati yang eh, paling pokok di sini Mbak Korea kalau perlu menggambarkannya dengan lebih detail lagi ya karakternya. Misalnya tampak ini hatinya gosong ya, seperti arang. Nah, misalnya gitu kan. Hatinya seperti arang maka dibuat bentuknya lebih teridentifikasi lagi. Nah, kalau tangannya tadi menjulek, tangannya juga terbuka, terus orangnya mendongak ke atas itu nggak mau melihat kenyataan. Nah, sementara di dadanya ini adalah hati yang hitam. Wah, itu eh, kemungkinan ya akan menjadi apa konsep atau visual yang ditampilkan itu akan semakin menopang ide-ide. Wah, gitu ya. Ini menarik ya. Warnanya warnanya asik ya, warnanya enak. Keberanian warnanya luar biasa ya. Dibanding yang lalu goresannya juga oke lah. Ini kita berani memberi nilai A ini ya karena ada peningkatan yang signifikan ya visualnya ya. Meskipun pada beberapa hal ya birunya ini tidak sekuat eh, merahnya ya. Dan mungkin Mbak Huria juga bisa memberikan sedikit refleksi biar tidak terlalu lepas ini. Birunya ini masih agak lepas-lepas dengan merah ya. Mungkin ada sedikit sentuhan ini karena ada apa materialnya pensil warna. Nah, misalnya ya, pensil warnanya ini di birunya ini kasih sedikit merah, set 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 ya, biar ada refleksinya agak nyambung. Ini masih terasa terputus ya antara merahnya dan birunya. Meskipun birunya ini kan untuk menunjukkan bahwa dia Israel kan, tetapi secara visual masih belum terlalu nyambung. Gitu nggih. Oke ya, kita beri nilai ya. Amin nggih, amin ya. Oke, terus berarti ini ya 92. 92. Salah. Kok di sini? Di sini 92. Ya, 92. Baik. Sekarang kita melihat karya Mas Thomas ya, karya Mas Thomas. Mas Fauzi sedang kerja ini nanti aja. Siapa tahu nanti habis kerja masih bisa mengikuti ya. Sekarang kita ke karyanya Mas Thomas yang kita baca ya. Nama Thomas Sudoro Yekti, judul Rindu yang Terdalam. Tahun 2023, ukuran 50 kali 50, bahan oil on canvas, subjek meternya manusia dan sesamanya. Ini kemarin Mas Thomas ya, yang pertama kan tentang negara, yang kedua subjek meternya tentang rumah tangga. Terus sempat japri saya ya mau membuat subjek matter yang lebih luas lagi agar semuanya bisa tercover ya. Yang tadi masalah negara maupun masalah rumah tangga tercover dengan manusia dan sesamanya. Nah, kontennya adalah ibunya, ibunda adalah figur yang sangat penting dalam hidup. Walaupun ibu sudah tiada, kerinduan yang mendalam akan hadirnya sang ibu, ibu kafang ya Pak. Kehadiran sang ibu sangat kuat. Apalagi ketika kita sedang mengalami hal-hal tertentu yang biasanya dulu ibu hadir menolong kita. Rindu itu muncul ingin bertemu, bahkan ketika kita mengingat betapa besar peran ibu pada kehidupan kita. Kadang kita rindu untuk membalaskan segala kebaikan ibu kepada kita yang belum sempat kita balaskan kepadanya. Kerinduan, penyesalan yang sangat kuat. Ya, baik. Ini tema-tema yang
apa ya, yang menyentuh ya, tema-tema menyentuh dan berbeda dengan kemarin ya, Mas Thomas kali ini memakai pendekatan realistik ya, pendekatan realistik dan kemarin kita sudah melihat lukisan di seni lukis Elementer itu kekuatan realistiknya Mas Thomas memang kuat. Namun oke lah ini dari segi bentuk bahwa ini realistik sudah ya proporsi komposisi sudah oke lah ya cenderung begitu. Namun ya meskipun ada beberapa nanti akan saya coba sebutkan. Namun yang paling terasa ini kurang menguasai adalah hal warna ya. Dalam hal warna kaitannya dengan value gelap terang ya. Kemarin kita juga sudah mempelajari terkait dengan level warna kan pas kita membahas karyanya Mas Thomas itu kan ada yang hue, tentu ini bukan ya, hue itu warnanya biru ya biru, putih ya putih gitu. Terus value ya, gelap terang atau tonalitas. Dan yang terakhir ada intensitas ya, gelap terangnya tidak sekedar memakai value. Nah, ini karya ini masih dalam contoh value. Jadi, Mas Thomas masih memberikan yang namanya terang itu hanya dengan warna putih. Nah, kita lihat ya. Seluruh warna terang yang dipakai Mas Thomas itu ditambah putih. Baik di kulitnya, baik di bunganya yang berwarna merah, baik di ini pakaiannya, salnya ya, atau yang ada di ini ya pakaian merahnya ini, ataupun apa bajunya yang putih ya. Nah ini semuanya memakai putih. Ketika seluruh ini apalagi realistik ya, seluruh objek itu menggunakan terangnya menggunakan warna putih, ini karya ini menjadi cenderung terasa bukan kusam, terasa ini ya kurang bright, kurang warnanya cenderung keputihan, warnanya cenderung kalau di dalam fotografi Mas Kusita pasti lebih tahu ini istilahnya itu cenderung over white kan, terlalu putihnya terlalu banyak ya. Nah justru cenderung warnanya terasa mentah. Dalam hal gelap terangnya warnanya terasa mentah. Bagaimana memberikan warna terang? Warna terang tidak harus selalu dengan putih kan. Misalnya terangnya warna merah ya bisa diberi sedikit warna kuning misalnya ya, atau terangnya warna kulit itu bisa jadi dengan kuning yellow ochre atau kuning chrome. Tergantung keberaniannya. Kita bisa melihat ya Mas Thomas ya, sementara kita ngomong teknis dulu ya sebelum ngomong konsep. Coba Mas Thomas belajar dari movie, dari film, dari film. Wah, film-film itu kan luar biasa ya di dalam membuat cahaya. Ini kan persoalan cahaya kan, gelap terang kan. Di sini ada cahaya terang, terus di sini kalau di sini terang ya mestinya di sini gelap. Nah, dramatisasi di dalam film itu luar biasa itu cahayanya. Kita lihat ya beberapa misalnya yang terang ya, misalnya di sini itu bisa jadi terangnya ke oren-orenan, ke kuning-kuningan, atau bahkan ke merah-merahan. Sementara di sisi gelap kan gelap ketemu gelap kan, di sini kan mestinya gelap karena ada bayangan kan cahayanya dari kanan kan. Tapi bagaimana agar objek yang di sini gelap itu
tampak dengan backgroundnya. Kalau kita melihat film malam ya, film tentang malam, coba kamera sebagus apapun ya, tangkapan kameranya sebagus apapun menangkap malam, malam yang benar-benar kelam gitu, ya nggak tampak apa-apa kan. Tetapi orang film ya itu memberikan dramatisasi visual dengan misalnya dia di belakangnya biar tidak tenang ya, belakangnya dikasih asap terus ditembak warna biru, wah itu kan menjadi muncul kan di dalam kegelapan tetap objeknya tampak. Nah, kita bisa memberikan ya warna-warna yang tidak putih, atau Mas Thomas bisa melihat ya misalnya ada eh, pelukis yang memiliki keahlian seperti itu, namanya ya realistik juga ini karena Mas Thomas kan memakai realistik ya. Namanya pelukisnya itu pelukis pada masa pelukis Indonesia ya. GSRB, Gerakan Seni Rupa Baru. Gerakan Seni Rupa Baru itu kan karyanya macam-macam ya. Karyanya kan dia berusaha memakai nilai-nilai postmodern yang dia memainkan material-material. Tetapi unik di dalam GSRB, Gerakan Seni Rupa Modern, itu ada satu pelukis yang dia cenderung realistik fotografis dan dia memakai bentuk-bentuk yang menarik ya, yang dramatik. Namanya adalah Dede Eri Supriya ya. Nanti silakan Mas Thomas mempelajari lebih lanjut ya. Dede Eri Supriya. Dede Eri Supriya artwork ya. Nah, ini coba kita lihat ini ya. Ntar yang saya maksudkan semoga muncul di sini. Bagaimana dia? Ada salah satu dulu guys. Dia tidak hanya ya di dalam warna terangnya itu tidak selalu menggunakan warna putih. Bentar, saya coba cari yang pernah ada juga pernah ditampilkan di museum seni rupa dan keramik yang ada di Jakarta. Coba ya. Nah, ini misalnya ya. Ini coba perhatikan ya. Kalau tadi kan Mas Thomas ya, ketika membuat terang ya, dia selalu memakai putih. Nah, ini tidak selalu begitu. Misalnya ya, terangnya di merah ini nggak ada putihnya ya. Terangnya di sisi warna merah ini tidak ada putihnya. Saya pernah lihat langsung yang dia sangat piawai ya membuat. Nah ini misalnya ya, ini tapi bukan yang pernah saya lihat ya. Ini misalnya ya, ini memang misalnya ini kan uh, untuk membuat terang ya, untuk membuat terang itu asalkan dia itu lebih value-nya lebih tinggi ya, terang kan tinggi ya. Kalau gelap rendah, lebih tinggi dari apa yang ada di backgroundnya, ada apa yang ada di sampingnya, maka dia akan tampak. Misalnya ini ya, ini coba perhatikan yang ini ya, khususnya yang ini. Ini antara terangnya baju ini ya, baju yang ini. Ini kan nggak ada putihnya ini. Ada di sini sedikit, tetapi masih tidak seputih misalnya yang ada di sini. Nah, ini putih ya, putihnya ada di sini ya, di helmnya ya, karena helmnya kan terbuat dari plastik gitu kan. Nah, tentu bajunya tidak seputih helm. Nah, demikian juga objek-objek yang lain ya, tidak selalu
ditampilkan dengan warna putih. Nah, terus yang saya sebutkan tadi ya, di dalam gelap gitu, bisa ditambahkan misalnya ini ya, kalau ini pakai hijau. Nah, ini untuk menampakkan sedikit ya, dia dikasih hidal, dia kan di belakangnya. Ini hanya untuk menampilkan bahwa ini ada objek, tapi itu tidak tidak banyak digunakan ya. Kalau terlalu banyak digunakan juga tidak akan tampak. Nah, ini beberapa eh, warna-warna warna terangnya itu juga tingkatannya berbeda-beda ya. Warna terangnya itu tidak selalu sama. Jadi antara satu objek dengan objek yang lain itu sifat warna terangnya itu tidak selalu sama. Oke, saya coba carikan lagi ya contohnya. eh Mana ya? Yang pernah saya pernah melihatnya langsung. Mana? Semoga ada. Ya nanti kalau nggak nanti Mas Thomas bisa melihat-lihat sendiri ya. Ini misalnya ya, superhero ini, American Hero. Nah, oh ini kan juga kan. Wah ini perhatikan ini. Wah ini terang di sini nih ya. Ini, wah ini keren ini. Dalam hal gelap terangnya. Wah ini nggak ada putihnya nih Mas. Jadi ketika terangnya tidak ada putih malah justru dia eh, tidak apa ya, kusam itu satunya lagi itu tidak murung, tidak murung ya warnanya ya, tidak murung, tidak seperti semuanya dibalut dengan warna putih. Ini kan terangnya, oh ini terangnya nih keren ini. Ini terangnya pakai kuning ini, set, dia kan, set kan. Tidak mengumbar, bahkan warna putihnya hanya dikasih pada tempat-tempat tertentu aja nih warna putihnya. Highlight karena putih itu kan warna tertinggi ya, warna tertinggi di dalam terang. Oh ini kan juga ini kan gelap terang kan tapi nggak pakai putih. Oh ini kan, jadi tidak selalu ya, tidak selalu untuk menunjukkan bahwa itu eh, bahwa itu terang itu menggunakan warna putih. Nah, ini nanti kalau karya ini ya, cara menggarapnya seperti itu akan lebih akan terasa lebih matang lagi ya di dalam hal warna. Minum dulu. Bismillah. Oke, sekarang tentang konsep ya. Ini kan menggambarkan ya seorang ibu yang sudah tiada, ya kan? Ibu yang sudah tiada. Eh, Mas Thomas atau seseorang gitu kangen terhadap ibunya yang sudah tiada karena ibu itu kan memang yang namanya ibu ya itu selalu di hati kita ya kan kita tidak bisa lepas dari sosok ibu ya. Ya oke lah Mas Thomas sudah mencoba menggambarkan misalnya ya ibu yang diberi bunga sementara kita tertusuk jari apa tertusuk ini ya ini bahasa ungkapnya menarik ya. Ada duri tertusuk duri sehingga kita keluar darah, tetapi kita persembahkan kepada ibu ya. Ini menarik ya dari segi bahasa ungkapnya udah oke dari sini ya. Namun bisa ditingkatkan begini mas. Uh, dari sosok tangan dulu ya. Nah tadi yang pengen saya sampaikan tadi mungkin nanti bisa dipelajari ya bentuk-bentuk jarinya ini ya. Nggak mungkin lah ini kukunya ini ada sudut lancip lebih kecil dari 90 derajat ya di sini ya. Nah, ini persoalan detail-detailnya. Uh, Namun yang agak mengganggu begini ini. Ini ibu ya sudah tua kan? Ibu sudah tua. Sementara tangannya yang memberi ini juga sama keriputnya. Nah, itu mengganggu mengganggu apa? Tema yang pengen dibahas. Kenapa? Karena oh ini tangannya siapa gitu kan. Nah, kadang di dalam
di dalam bahasa visual itu kita perlu menyampaikan hal yang hiperbola ya, hiperbola. Hiperbola itu melebih-lebihkan agar lebih tajam ya, agar lebih tajam ide yang akan kita sampaikan. Kalau kita ini sudah orang tua, meskipun mungkin Mas Thomas juga mungkin juga sudah tua seperti saya gitu ya, tangannya saya juga sudah keriput gitu ya. Tetapi ketika ini disandingkan dengan ibu yang juga sudah keriput, jadi ceritanya kurang kurang dramatik gitu. Ini akan lebih dramatik ketika tangannya itu adalah tangan anak-anak, gitu kan. Nah, kan orang tua itu kan melihat kita meskipun kita sudah tua, itu kan tetap anak-anak kan. Orang tua itu kalau ngomong terhadap kita ya, meskipun saya sudah sekarang sudah berapa? 73 sekarang 2024 ya 51 tahun sudah punya keluarga, sudah bekerja. Ya kalau namanya ibu ya kita tetap anak-anak. Dan saya juga pengen ya diperlakukan sebagai anak-anak. Eh, maka kita pakai hiperbola aja. Tangannya ini adalah tangan anak-anak gitu. Memang kita anak-anak gitu kan. Itu mungkin yang bisa dipakai ya. Bukan ini ya. Maksudnya kalau berkarya lagi mungkin cara hiperbola seperti itu tuh bisa dipakai. Lalu, nah kalau pengen lebih menyampaikan bahwa ini adalah ibu yang sudah meninggal gitu ya. Kalau ini adegannya belum terasa kalau ibunya meninggal ya, karena masih antara tangan dengan sosok ibunya ini sama. Nah, kalau kita kembali lagi ya, lihat dari film ya, film itu secara visual sangat menarik ya untuk kita study karena dalam film itu kan mereka ada tim yang banyak mempelajari entah itu sejarah lah, entah itu benda-benda gitu ya agar agar menyatu dengan apa yang diinginkan. Nah, di dalam film itu kalau kita ngomong masa lalu itu akan dibedakan dengan apa yang terjadi pada masa sekarang. Masa sekarang misalnya ya yang paling sederhana dulu lah. Masa sekarang berwarna, masa lalu hitam putih, ya, misalnya gitu. Atau masa sekarang itu tampak jelas ketika mau membayangkan itu agak kabur-kabur sedikit gitu kan. Itu secara visual untuk menunjukkan bahwa ini bukan satu masa. Nah, mungkin kalau kita memberikan gambaran bahwa ini ibu sudah meninggal, itu bisa jadi posisi tangan dengan posisi ibu ini tidak sama. Ibunya misalnya kabur, ibunya kabur. Misalnya pada bagian bawahnya ini menghilang bersama dengan uh, background misalnya. Atau kalau mau lebih sederhana lagi mungkin yang kita beri itu adalah ibu yang ada di foto, misalnya gitu kan. Ibu yang ada di foto atau ibu yang ada di langit lah misalnya kan. Karena ini menunjukkan misalnya awan-awan awan-awan awan, ibunya menyatu dengan awan ya, menunjukkan bahwa ini memang sosok ibu yang sudah tiada ya. Nah, itu untuk menggambarkan bahwa antara yang ada di sini ya, tangan yang masih hidup dengan ibu yang sudah meninggal itu berbeda. Itu coba dicari ya, perbedaan yang antara yang hidup dengan yang meninggal itu apa secara visual. Mungkin warnanya, mungkin kekaburannya, mungkin posisinya. Nah, itu coba di apa digali lebih lanjut ya. Oke, ini dari segi visual dan segi ide. Tapi tadi ya dari segi visual memang coba dibuat warnanya lebih matang lagi ya. Ini ya B lebih, B plus lebih. B A min min lah, B A min min. B A min min ya. B A min min. B A min min itu berapa? Oh, ini ya 72. Oke, 72. Baik, sekarang eh, saya baca dulu ya.
Mas Gusti, Mbak Kuria, baik Pak Denny, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Kuria ya. Mas Kesrita, over exposure, betul ya, over exposure ya, terlalu putih ya tadi ya. Mas Kesrita ini selain pelukis, seniman ya, beliau juga fotografer ya, over exposure ya, betul. Melukis dengan cahaya di kamera vs melukis dengan tangan ternyata sama susahnya Pak. Betul. Jadi gini ya. Jadi saya ingat ya, saya tak ngomong sih. Aku menarik ini Pak Mas kita ngomong kuih. Betul. Apalagi gini ya sekarang ya. Bismillah. Menarik pernyataannya Mas Kesita ini ya. Melukis dengan cahaya di kamera vs melukis dengan tangan ternyata sama-sama susahnya. Begini. Saya awali dulu dengan pernyataan seorang pelukis besar namanya Edgar Degas ya, Edgar Degas. Tulisannya Degas, nanti dicari ya, Degas, Edgar Degas. Dia itu mengatakan begini, melukis itu kalau kita melihat orang melukis, melihat lukisan itu terasa gampang. Wah, gampang bikin seperti itu ya. Ketika melukis, melihat orang melukis, melihat lukisan, itu kita merasa cara membuatnya gampang. Nah, tetapi begitu kita belajar melukis, itu mulai tampak susahnya. Tampak susah. Tambah belajar, tambah susah gitu kan. Terus belajar terus itu semakin tantangannya semakin lanjut dan memang keasikannya melukis di situ. Kita mesti terus mengembangkan diri. Saya juga terus-menerus mengembangkan diri. Saya melukis terus puas tenan, bener-bener puas sih ya urung tahu. Karena ya kalau sudah puas ya sudah mandek kan. Itu setelah melukis, wah aku ngesuk pengen tak ngenek. Wah kok kui kurang ya. Aku kudu ning ini ya sudah sesek tak gitu kan. Itu terus sampai sekarang ya. Nah, demikian juga fotografi. Apa meneh saiki ya, jenis fotografi gampang kan. Fotografi gampang nganggo kamera HP cepet jadi. Tetapi untuk membuat fotografi sing tenanan serius, wangel tenan kan. Urung ngomong komposisi, urung ngomong cahaya, belum ngomong background foreground bokeh dan sebagainya. Wah, itu tambah angel. Makanya meskipun sekarang semua orang punya kamera karena punya HP, fotografer profesional tetap payu kan gitu kan. Iya, kemarin ya pas pembukaan pameran yang semalam itu paling tidak ada berapa fotografer tim ya, satu tim yang Pancing Explorer saya minta untuk live itu satu itu membawa banyak kamera. Terus satu lagi dari Yuk Ngaji juga membawa dua kameramen, terus fotografernya sendiri dari Diakma oleh Mas Dian Agus itu, Mas Tito belum dari Loman. Wah gini fotografi itu barang gampang, ora perlu golek fotografer profesional kan gitu kan. Nah itu ya, semakin kita pelajari semakin susah, tapi semakin asik. Dan ketika tahu bahwa kita itu tahu kelemahan kita itu justru suatu kabar baik bahwa kita itu akan terus bisa meningkatkan dan kita bisa mengupgrade diri kan. Kan ada itu ya kata-kata bahwa ada orang itu uh, yang paling bagus memang tahu bahwa dirinya tahu ya. Aku ngerti iki, tapi aku yo ngerti nih aku ki ngerti kan gitu. Tapi ada yang tidak tahu kalau dirinya tahu. Dia itu sebenarnya tahu, tapi dia nggak tahu kalau dirinya tahu kan gitu. Terus ada yang uh, tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Wah ini juga masih bagus ya. Dia tahu kalau dirinya tidak tahu maka dia akan belajar. Nah yang paling parah yang keempat ini tidak tahu kalau dirinya tidak tahu gitu kan ngerti nih wis ngerti tapi ternyata orang ngerti ya itu yang menjadi parah ya. Nah semoga dengan kuliah ini ya kita akan semakin paling enggak ya minimal itu tahu kalau kita belum tahu dan kita akan terus mengasah sehingga kita tahu bahwa kita akan tahu. Tetapi di dalam berkesenian tahunya kita itu akan terus dihajar lagi. Jadi
seniman ya, pelukis, itu seperti filsuf ya. Filsuf itu ketika sudah menemukan rumusan, sudah menemukan suatu apa apa ya, pendapat yang jitu ya, pendapat yang kuat, rumusan, dia akan menghajar dirinya sendiri ya dengan mempertanyakan rumusan itu lagi agar dia bisa mendapatkan rumusan-rumusan pemikiran yang lebih lanjut kan gitu. Itu komentar untuk Mas Kustrita ya, menarik ya. Uh, mana jadi? Tetapi tetap lebih asik dengan tangan kok Pak. Ya karya seni itu bermacam-macam ya. Material atau teknik alat itu ya dia piranti untuk menghasilkan suatu karya seni ya. Jadi setiap karya seni memang memiliki kelemahan dan kelebihannya ya. Tapi melukis memang itu passion ya, gelora jiwa gitu ya, gairah jiwa. Ya itu seperti makanan memang ya. Kalau urung urung mangan ya ngelih, nek urung nglukis ya rasanya gatel kan gitu kan. Oke, referensinya selalu menggoda, tetapi masih fokus explore dulu. Pak. Monggo Mas Kustita ya. Alhamdulillah Mas Oyi sudah hadir. Assalamualaikum, selamat malam Pak dan rekan-rekan hadir nyimak. Oke, Mas Oyi sengaja saya belum ke karyanya Mas Oyi biar ada kesempatan untuk mengikuti langsung ya. Betul Pak, nyandu memang ya seni lukis kan memang begitu. Baik, rekan-rekan ya kita teruskan. Ini sudah kita nilai. Nah sekarang kita ke karyanya Mas Kusrita ya, terus ke karyanya Mas Ahmad. Mas Kusrita sudah sampai rumah belum ini? Ya kita ke Mas ini dulu ya, Mas Ahmad Fauzi ya. Siapa tahu belum sampai rumah ya. Oke, saya bacakan dulu. Nama Ahmad Fauzi, judul Invasi AI di Industri. 250 cm kali 140 cm. Wah, keren ya. Tapi tadi diralat ya. Diralat tadi 140 kali 250. 140 kali ya cuma terbalik aja ya. Terbalik membuat ukurannya. Cat akrilik di kanvas ini ukuran besar ya yang mau dipakai untuk pameran tunggal Mas Ahmad Fauzi ya. Mindscape hari ini. Subjek meternya pemikiran makhluk, tidak hanya mencukur apa yang ada di luar kepala tetapi juga mencukur apa yang ada di dalam kepala. Menarik ya, unik. Ini bisa di branding mati-matian ini ya kata-kata ini. Kontennya lukisan ini terinspirasi dari obrolan dengan customer yang dia adalah seorang pegawai pabrik. Sebentar. Menceritakan bagaimana di pabrik kini kecerdasan natural tengah digebuk oleh kecerdasan buatan ya, AI. PHK massal tengah terjadi disebabkan para pemilik pabrik mulai beralih ke robot karena dipandang lebih menguntungkan, sedangkan banyak keluarga karyawan pabrik yang siap terdampak. Saya kira lebih baik tidak maju daripada harus banyak yang terdampak. Dan bersyukur tentu lebih baik, mohon arahnya Pak. Saya kirim juga potongan detailnya ya. Kita nikmati detail-detailnya. Wah, keren. Wah, sangat. Wah, dahsyat ini. Wah, semakin gila ini ya. Isian-isiannya dahsyat ini. Hebatnya. Wah, keren Mas. Detailnya luar biasa. Menarik ya. Wah, semakin mumpuni nih isian-isiannya ini. Wah ini bisa dikembangkan kalau begini ya. Coba sama ini ya, lihat doodle itu ya. Doodle ya ini mulai ke arah sana ya. Wah, apa ini Mas? Isian-isiannya Mas luar biasa ini. Detail-detailnya menggoda ya. Ini orang melihat lukisan seperti ini biasanya dia bisa lama-lama ya.
karena menikmati rincian-rinciannya ini. Wah, dibuat dengan garis yang berani ya. Asik ini Mas Bayu. Masya Allah luar biasa. Wah, keren. Wah, apik banget ya detailnya. Nah, cuma secara keseluruhan bagaimana ya? Satu, kita eh, ngomong masalah apa namanya eh, visual dulu ya visual. Saya melihat ada satu yang menarik yang ini bisa membuat eh, tempat bernafas ya. Nah, yang namanya tempat bernafas itu kan ruang kosong ya. Ini oke, ini bisa jadi ruang kosong, tetapi ketika semuanya diberi ornamen ya, itu capek. Dan Mas Fauzi memiliki eh, apa solusi yang menarik yaitu ada yang tidak diberi ornamen. Wow, ini menarik ini Mas. Ya, ini jadi ada tempat untuk beristirahat ya, mengistirahatkan visual ya. Ini bagus sekali nih. Yang lain dibuat dengan ornamen yang begitu dahsyat ya, luar biasa. Nah, ini ada tempat yang dibiarkan kosong dengan teknik blok seperti ini. Oh, bagus, Mas. Bagus banget ini, Mas. Enak ya. Dan ini bisa dieksplorasi ke depan ya, memadukan antara bentuk-bentuk yang yang ornamentik dengan objek-objek yang seperti ini ya. Ini apalagi terinspirasi dari karakter-karakter mesin ya. Menarik ya. Eh, Lepas dari itu saya mengomentari ini dulu mungkin ya. Masalah kata-kata terakhir ini. Saya kira lebih baik tidak maju daripada harus banyak yang terdampak. Eh, Teknologi itu memang memiliki dampak terhadap kehidupan kita. Dan biasanya memang ada pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tersingkirkan. Tetapi di sisi lain ada pekerjaan-pekerjaan baru. Contoh, dulu ada pekerjaan namanya menghidupkan eh, lampu di jalan ya. Lampunya pakai oncor kan, itu pakai apa namanya? Lampu api. Jadi ada tukang yang kalau sudah sore menjelang maghrib itu ya, terutama di kota-kota besar ya, kota-kota yang pusat kota, di situ ada lampu-lampu itu yang pakai api itu. Ya ada petugasnya itu. Petugasnya itu menghidupkan lampu-lampu ini di pinggir jalan. Dan ketika itu tergantikan dengan eh, lampu bolam, lampu listrik, ya pekerjaan itu tersingkirkan. Pekerjaan itu menjadi hilang. Eh, tetapi ada pekerjaan lain, misalnya ya, orang jadi ada membuat saklar, orang menjual lampu, itu kan pekerjaan juga kan, ada pabrik lampu, pabrik saklar, orang yang kerjaannya menghidupkan saklar. Nah, itu keniscayaan memang ya, keniscayaan. Eh, Berarti ini kan melihatnya secara makro ya, bahwa ada yang terdampak iya, kasihan iya, kita perlu membantu yang seperti itu iya, perlu bersimpati iya. Tetapi kalau kita melihat secara secara makro memang perubahan itu keniscayaan ya, tidak mungkin tidak berubah ya. Contoh Mian, dulu ya. Dulu itu kita pasti tahu semua kan, ada wartel kan, wartel, warung telepon itu. Wah, itu sampai antri-antri itu. Kita mau nelpon saudara atau teman yang ada di luar kota, kita antri-antri itu kan. Eh, Sekarang wartel nggak ada. Tetapi kan ada jenis pekerjaan lain kan, orang jualan pulsa misalnya ya. Itu pun sekarang pulsanya saya pakai Bayu ya. Itu langsung beli sendiri kan. Berarti ada operator di sana kan gitu ya. Ya memang itu suatu keniscayaan. Ya, itu tapi lepas dari itu ya kita coba akan melihat bagaimana persoalan AI yang AI yang
menggusur kecerdasan natural tadi ya, kecerdasan buatan yang menggusur kecerdasan natural uh, di digarap ya dengan lukisan ini bagaimana ya. Oke, kita sudah melihat ya ini beberapa digantikan robot ya, digantikan robot. Terus ini mungkin di background-backgroundnya, di isian-isiannya ini ada beberapa elemen perlengkapan keluarga yang terganggu gitu. Uh, Namun mungkin ya uh, ini bisa lebih dipertajam lagi ya temanya. Jika yang diinginkan adalah uh, yang tergusur, berarti kan ada dua pihak ini. Yang tergusur dengan yang menggusur ya. Yang digusur dengan yang tergusur. Yang digusur adalah pekerja-pekerja pabrik. Yang menggusur adalah AI. Nah, ini secara visual belum tampak ada pihak yang menggusur dan tergusur. Bisa jadi kalau yang tergusur itu kan, kalau kita main komposisi ya, misalnya yang menggusur ini dari kanan ya seperti ini ya, ini kan pihak yang menggusur memepet gitu, memepet yang sebelah kiri gitu. Nah di sini bagian yang tergusur, wah itu sudah terpepet secara visual ya, dipepet ke kanvas kan gitu kalau kalau di lukisan. Terus eh, orang-orangnya ini kalau gesturnya seperti ini ya belum terasa tergusur kan. Ini kan masih tampak orang yang seperti melihat pertunjukan apa gitu ya, orang seorang ibu dengan anaknya melihat suatu pertunjukan gitu. Belum menunjukkan bentuk-bentuk gestur-gestur yang itu adalah orang yang tergusur, orang yang eh, apa eh, terpepet kan gitu. Atau bisa jadi misalnya kalau ekstrim gitu ya, di sini ada semacam jurang gitu ya, jurang gitu. Terus orang-orangnya ini pada berjatuhan ya, karena dipepet oleh oleh ini AI-nya ini, gitu ya. Itu akan lebih terasa antara dua pihak yang saling bersaing ya, antara menggusur dan tergusur. Itu. Ini secara visual sekali lagi ya isian-isiannya oke menarik. Eh, Apalagi tadi ya elemen-elemen kosongnya ini juga menarik. Tapi yang kurang tergarap jika dibandingkan karya yang kemarin, ini objek satu dengan objek yang lain ini masih terasa tempelan. Ini ada background dua warna ya, warna coklat dan kehijau-hijauan, terus ditempeli warna kuning, ditempeli warna gelap di sini. Terus ini adalah menempel gitu aja ya. Padahal dulu kan Mas Fauzi sempat berhasil itu ya, antara background masuk foreground, background masuk objek gitu ya. Objek masuk background, background masuk objek itu yang saling berkelindan ya. Jadi tidak seperti digunting, ditempelkan. Misalnya yang ini ya, kan tidak selalu harus semuanya sama persis gelapnya terus ditempelkan ke warna coklat. Bisa jadi pada beberapa tempat ini nyambung antara coklat dengan hitamnya ini ya, gelapnya ini menyatu gitu kan. Wah, itu akan tampak lebih ada dinamika itu ya. Misalnya di sini oke, di sini kontras ya. Tetapi di sini nyambung dengan ini. Nah, gitu. Itu akan lebih ada dinamika-dinamika visual ya. Tapi bagaimanapun ini karya luar biasa. Ukurannya juga sangar ya. Oke lah. Ini A ya. A. Ya, apa kemen dikit lah ya. Apa kemen. Tapi ini luar biasa ini. Apik tenan ya. Ya, tapi tetap ada aminnya lah. Ya, apa kemennya. Amin ya. Amin yang
tinggi. Berarti 92 ya. 92. Baik, sekarang kita ke karyanya Mas Gusrita ya. Cek, sebelah. Nah, betul Pak. Lanjut saja, masih melipir tadi sesuatu. Oke Mas Gus ya. Sekarang kita lihat karyanya Mas Gus. Kita baca dulu. Ini yang ini ya. Nama di Gusrita, judul Like in the Ruins, eksplorasi 2024. Ukuran 70 kali 90 cm, bahan cat akrilik di kanvas, subjek meternya menyusun pembentukan lukisan dari kombinasi garis warna dan cara yang terkontrol dan tidak terkontrol. Konten secara sederhananya masih memunculkan bidang bertumpuk dengan background cipratan dan efek kebentukan airbrush dengan satu cenderung sisi gelap pada bagian tengah dan mencoba dua menampilkan bentuk pendaran cahaya yang sedikit berbeda ya. Oke, dari segi visual apik banget, apik banget. Dari segi eksekusinya ya luar biasa ya. Ini semakin lama semakin kuat ya, semakin lama semakin canggih Mas Gusrita ya di dalam memainkan teknik-teknik seperti ini nih. Gampangannya nyaris tanpa cacat lah ya dari segi penggarapannya. Nah, yang perlu perlu digarap kalau yang ini belum terlalu terasa eksplorasinya. Nek wingi apik banget ya. Wingi kan terasa kayak ada kaca itu ya. Itu apik banget ya. Nah, ini masih cenderung sama ya. Jadi PR-nya Mas Gusrita cobalah terus mencari lompatan-lompatan ya, terus mencari hal-hal yang ada kesegaran-kesegaran ya ketika melihat karya Mas Gusrita. Contoh sederhana lah misalnya, mungkin bisa memberikan hal yang berbeda pada karya ini misalnya ya di salah satu garisnya ini pakai warna yang kemarin tidak pernah misalnya emas ya. Coba memainkan emas pada salah satu unsur garisnya ini misalnya ya. Oh ini ternyata tiba-tiba ada emasnya. Atau mungkin pada garis tertentunya ya semakin ke sini misalnya di sini ada tekstur misalnya ya. Atau justru menambahkan kaca kayak kemarin Mas Yani ya, Mas siapa namanya? Mas Ahmad Fauzi ya, ada unsur kaca misalnya, atau unsur tekstur ya, tekstur tertentu, atau unsur kayu, atau unsur yang lain lah, atau memainkan misalnya bentuk kanvasnya, memainkan misalnya cara displaynya gitu kan. Misalnya, wah ini khusus di display di pojokan Pak, nah, misalnya gitu kan. Jadi ada sudut, jadi lukisannya itu ditempatkan di sudut, nah misalnya gitu. Tidak di dinding sebagaimana biasanya, tetapi di sudut tertentu, jadi lukisannya ada dua. Kan biasa Mas Kustia kan sudah membuat yang itu ya, diptik itu ya, dua panel. Tapi ini dua panelnya di sudut, misalnya seperti itu. Nah, eksplorasi seperti itu dipentingkan ya ketika kita melihat, apalagi nanti melihat pameran tunggalnya Mas Gusrita gitu. Kejutan-kejutan seperti itu ya perlu ya. Saya ini tetap BJ-nya A ya, nilainya tetap A ya, karena secara visual ya wis mateng lah, secara visual mateng ya. Oke, 93. 93. Oh, saya ganti di sini ya, nggak apa ya. 93. Yang terakhir. Baik,
itu eh kita lihat ya, adakah udah ya? Nggak ada yang lain. Saya baca dulu. Baik Pak, terima kasih arahannya sama-sama Mas Ahmad Fauzi. Terima kasih ya teman-teman, luar biasa ini karyanya apik-apik, bikin semangat. Saya tunggu karya selanjutnya teman-teman yang belum membuat karya untuk pameran seni lukis pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri di Cloud, silahkan saya tunggu ya. Konsepnya ada di salah satu video, nanti bisa dicari. Terima kasih teman-teman. Thank you very much. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri di Cloud. Gabung kampus seni lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube membership. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri di Cloud. Gabung kampus seni lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube membership.